Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Tetap semangat dan tetap di rumah saja Ananda ya. Baiklah, sekarang sebelum Ananda belajar, jangan lupa Ananda sarapan dan menyiapkan alat-alat tulisnya. Ya Ananda, salam sehat, salam semangat dari Ibu. Baiklah, sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda semua, absen sudah Ibu kirim di classroom. Tolong diisi ya Ananda. Nah, kemarin kita sudah belajar, yaitu juga tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sekarang kita lanjutkan juga tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini Ananda, yang pertama, Ananda dapat membaca dan memerankan tokoh dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, Ananda dapat menyusun kata acak menjadi pesan yang terdapat pada dongeng. Yang ketiga, Ananda dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang keempat, Ananda dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Ayo bermain peran. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng Anak Gembala dan Serigala. Anak Gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba besar, dapat dijual ke pasar. Jadi Ananda semua, sebelum menampilkan dongeng, Beni dan teman-temannya berlatih terlebih dahulu sesuai dengan perannya masing-masing. Beni sebagai narator. Narator adalah si pencerita. Orang yang menceritakan dongeng ini disebut dia narator. Lanjutkan, Lani sebagai tuan anak gembala. Udin sebagai anak gembala. Siti sebagai orang kampung. Perhatikan ini dia Beni anak ibu tadi sebagai narator. Lani sebagai anak tuan gembala. Siti sebagai orang kampung. Udin dia sebagai anak gembala, Siti tadi sebagai orang kampung. Sekarang perhatikan, saksikan dongeng ini. Ibu akan membacakan dongeng ini, tolong Ananda simak. Bacalah dongeng dan bermain peranlah bersama temanmu. Anak gembala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap, tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu, kata tuan anak gembala. Anak gembala itu berpikir bahwa akan merasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong, kata anak gembala. Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat, meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Kata orang kampung. Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Kata orang kampung kedua. Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini, kata anak gembala.
Rupanya kamu telah menipu kami semua. Kata orang kampung ketiga. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba, kata anak serigala. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di mana? Di sini, kata orang kampung. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong, kata anak gembala. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu, kata orang kampung kedua. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong, kata anak gembala. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi, kata orang kampung. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi, kata orang kampung kedua. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan domba-domba yang digembalakan. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Jadi anak ibu, yang setelah membaca dongeng tadi, Ananda bisa menyusun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Serigala. Pada dongeng ini Ananda ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Jadi anak-anak, perhatikan semuanya. Apa pesan dongeng yang terdapat di dalam cerita ini? Ananda perhatikan. Kita susun kata acak ini. Lagi tidak pembohong, dipercaya akan pernah mereka berkata walaupun benar. Sekarang Ananda semua coba kita susun. Iya, Ananda coba kita susun. Pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Jadi apa amanatnya? Iya, bagus sekali. Ada Ananda yang bisa menentukan amanatnya. Amanat atau pesan moral dari anak gembala dan serigala adalah pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Bagus sekali anak ibu. Ada anak ibu yang bisa menyusun kata-kata ini sehingga menjadi sebuah amanat. Jadi amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca dalam cerita tersebut. Sekarang kita lanjutkan lagi keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika orang lain berbuat baik kepada kita. Orang lain pun akan senang jika mereka membantu kita. Contoh, di sekolah Benny selalu berbuat baik kepada temannya. Ia sering membantu teman yang terjatuh untuk berdiri kembali. Teman-temannya juga bersikap demikian. Pada gambar ini Benny bermain bersama, selalu kompak, berbagi makanan kepada temannya. Perhatikan gambar oleh Ananda. Ketika temannya jatuh, Benny selalu membantu. Siap berdiri untuk berdiri kembali. Benny dan teman-temannya selalu kompak, berbagi makanan dengan teman. Nampak itu oleh Ananda. Ketika jatuh dibantunya teman. Ketika duduk bersama membawa makanan, ia bagi makanan kepada teman. Contoh keberagaman sifat individu di sekolah juga. Edo belajar setiap hari dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Ini sifat individunya apa Nanda? Iya, disiplin dan tekun belajar. Yang kedua, Rehan membuat PR matematika dikerjakan sendiri. Bagaimana sifatnya nih Ananda? Iya, sifatnya mandiri. Bagus sekali, begitu juga yang harus Ananda kerjakan.
Maya selalu berbicara sopan dan santun kepada temannya. Apa sifatnya? Iya, sifatnya sopan dan santun. Bagus sekali, Ananda. Keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari di sekolah ini perhatikan tabel oleh Ananda. Edo disiplin, tekun belajar dan ramah. Rehan dia jujur, ramah dan mandiri. Dina rajin, sopan dan disiplin. Maya ramah, ulet dan penolong. Sifat-sifat ini bisa Ananda nanti membuat contohnya ya Ananda. Bagus sekali. Sekarang sifat di lingkungan tetangga juga berbeda. Mereka memiliki sifatnya masing-masing. Di lingkungan tetangga lagi Ananda. Pak Ahmad suka bersedekah, fakir miskin. Bagaimana sifatnya itu Ananda? Ia dermawan. Ibu Siti suka memelihara kucing. Memberi makan kucing dengan teratur. Bagaimana sifat Ibu Siti Ananda? Iya, ada yang menjawab sifatnya adalah penyayang binatang. Yang ketiga, Kak Santi membantu ibu memasak di dapur setiap hari. Sifatnya apa tadi Ananda? Iya, penolong. Berarti dia suka membantu ibunya. Berarti penolong sifatnya Ananda. Sikap yang harus kita lakukan terhadap teman, tetangga, dan orang lain yang memiliki sikap berbeda dengan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama apa Nanda? Ia menghargai sifat orang lain. Walaupun berbeda sifatnya dengan kita, kita harus menghargai orang lain. Yang kedua, menghormati sifat orang yang berbeda dengan kita. Bagus sekali. Yang ketiga, tetap bersikap baik dengan teman. Yang keempat, tetap peduli dan menyayangi. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan tepatnya Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil. Pengamalan Pancasila yaitu sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan apa Nanda sila kedua? Rantai. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus sekali. Kesimpulan pelajaran kita hari ini Ananda. Yang pertama, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Pada dongeng Anak Gembala dan Serigala tadi apa amanatnya Ananda? Ya, pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Di dalam memerankan cerita kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi dan penjiwaan. Yang ketiga, kita perlu menghargai teman, tetangga, dan orang lain yang mempunyai sifat yang berbeda dengan kita. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan yang dilambangkan dengan apa Nanda? Dilambangkan dengan rantai. Semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu dan semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu. Nanti video pembelajaran Ibu kirim di Classroom dan juga catat materinya di buku catatan ya Ananda. Semoga Ananda dapat memahaminya dan selamat belajar. Dan semoga Ananda tetap semangat dan sehat selalu. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.